Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes, yes, yes. Jess, aku bahas ini ya, tapi jangan kamu marah. Mohon maaf sebelumnya. Kalau kamu marah ya nggak apa-apa, saya terima aja juga. Ya, karena yang saya bahas sebetulnya bukan ranah saya, tapi karena berhubungan dengan kesehatan, saya bahas. Makanya saya membahasnya di koridor saya, tidak di koridormu. Kalau di koridormu, silakan kamu ikutin aturanmu. Karena ini kan seperti langit sama sumur nih. Ya, koridornya beda. Kamu bicara di ranah tuntutan agamamu, saya bicara di ranah kesehatan. Yang mau tidak mau, kamu pasti akan memiliki pola pikir yang berbeda. Tapi nggak apa-apa saya sampaikan, supaya nanti kamu bisa menjadikan itu sebuah pertimbangan untuk dirimu sendiri tentunya. Ya, karena saya membuat apa yang saya mau sampaikan ini kan dalam full logika yang kamu bisa pilih-pilih gadok. Terserah kamu. Terserah bagaimana kamu menjalankannya. Pertanyaan dari Ibu S. Ibu Eet Trihayati. Kalau yang mau puasa kan harus sahur makan minyak malam. Dipukul antara 3 atau 4 subuh. Sementara makan aturannya pukul 1 sampai dengan 7. GW mana? Ya kan saya udah bilang, Bu. Urusan agama, jalankanlah seperti urusan agama. Tapi kalau kamu mau memasukkan unsur kesehatan di dalam itu, ya mau nggak mau ada yang ngalah. Nggak bisa tidak. Kalau nggak ngalah, resikonya ke metabolik. Kan gitu. Ya, maaf nih, sebelumnya saya minta maaf. Jangan berpikir paten. Artinya kamu harus membuka mindset lebar. Gitu. Agama yang dibuat itu aturan yang ditetapkan untuk membuat norma-norma orang itu menjalankan kehidupan. Dan tuntutan-tuntutan yang sebetulnya inti dari puasa itu adalah menahan diri, menguasai diri. Nah, kalau betul-betul kamu lakukan menguasai diri, dan ini ada hubungannya dengan kesehatan, ada hubungannya dengan keajaiban, ada hubungannya dengan masa depan, ya yang ngalah harusnya kamu, bukan agamamu yang ngalah gitu. Bukan aturannya yang ngalah. Karena aturan is aturan. Lampu merah itu dibuat untuk mengatur lalu lintas. Ya, hukum ini Tuhan kasih untuk mengatur manusia sehingga manusia tidak chaos. Itu hukum. Nah, hukum itu kamu taati atau tidak, dia bekerja. Nggak ada hukum excuse, nggak ada. Ya, kalau pemerintah bisa excuse, tetangga bisa excuse, tapi kalau hukum nggak ada, nggak bisa. Hukum is hukum. Kamu percaya boleh, kamu nggak percaya boleh, dia bekerja. Mati ya mati, gitu. Sehat ya sehat, hidup ya hidup. Nah, itu semuanya adalah hukum. Kesehatan pun ada hukumnya, namanya hukum kesehatan. Hukum kesehatan simple, sedikit makan kamu akan menjadi jauh lebih sehat. Itu hukum kesehatan. Hukum kesehatan itu sarapan yang terbaik adalah tidak sarapan. Itu hukum kesehatan. Gitu. Dilanggar bisa nggak? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Makanya orang-orang yang melanggar pertama kalinya pasti bermasalah pertama kalinya. Atau pertama kalinya pasti bermasalah gula darah. Simpel, sesimpel itu. Nah, setelah kamu melanggar, kamu bermasalah dengan gula darah, kamu pasti akan pergi ke jas putih, ke DKTR. Kamu didiagnosa. Akhirnya diagnosa itulah yang membuat perusahaan-perusahaan itu menjadi ladang buat penghasilan. Kamu kena gula darah naik, dikasih Formin. Kamu bermasalah dengan lambung, dikasih Prasol. Kamu bermasalah dengan kebas, dikasih Basentin. Kamu bermasalah dengan vitamin, dikasih B12. Kamu bermasalah dengan ginjal, dikasih lagi dengan ginjal. Nanti ada kambing hitam yang dikasih kolesterol, dikasih statin. Hipertensi, masalah darah, dikasih kanderstatin. Pokoknya statin-statinan itu. Nanti ada masalah lagi, jantungmu kena. Ya, nanti urusannya dengan apa? Pengentalan darah, dikasih itu amlodipin, dikasih clopidogrel, nanti kakinya bengkak, dikasih furosemid, dikasih apa namanya itu lasik gitu. Itu lingkaran setan yang kamu pasti hadapi gitu. Nah, puasa itu salah satunya untuk membuat kamu dalam waktu 1 bulan komitmen dengan kesehatan kamu strict di situ dan kemudian kamu melihat keajaiban.
Makanya aturan dalam kesehatan yang kalau diterapkan dalam dunia puasa, nggak ada tuh toko-toko premo, nggak ada. Kenapa? Karena saya selalu mengatakan, kalau kamu menerapkan pola sehat di dalam puasa di bulan Ramadan, maka keajaiban kamu bisa terima atau malah masalah yang kamu terima. Yang terbanyak setelah puasa Ramadan, rumah sakit penuh. Kenapa? Gula darah melonjak. Itu yang terjadi. Nah, itu udah di depan mata, Bu. Jangan diprotes. Ya, jangan diprotes. Makanya usaha yang paling top di dunia ini ada dua yang nggak bisa bangkrut. Yang pertama adalah rumah sakit, yang kedua adalah sekolah. Kalau sampai rumah sakit bangkrut, sekolah bangkrut, berarti pengelolaannya nggak benar. Gitu. Itu dua usaha yang tidak pernah bisa bangkrut. Sama yang ketiga, farmasi. Itu yang bisa dijadikan kartel top itu di muka bumi ini. Jadi, kalau memang mau menjalankan kesehatan, terutama you yang punya masalah metabolik, terutama you yang punya masalah komplikasi, ini aturannya. Sahur jam 3 atau jam 4, kamu minum racikan macin. Kan ini nutrisi yang dibutuhkan. Kamu minum suplemen. Kan nutrisi yang dibutuhkan, bukan makanan, bukan ganjil perut. Gitu. Jadi dibutuhkannya nutrisi. Masukkan nutrisi. Nah, nutrisi itulah yang memampukan kamu beraktivitas seharian penuh sampai jam buka tiba. Gitu. Bukan makan, bukan. Makan itu siangnya, sorenya, buka puasanya baru makan. Kamu minum racikan macin disuruh putin aja sampai waktu puasa mulai. Ya, sahur namanya kan. Dari bangun tidur nyeruput, 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 nyeruput. Karena ini kandungannya nutrisi full ini, mikronutrisi. Nah, kalau kamu punya masalah-masalah yang berhubungan dengan metabolik, mau tidak mau kamu harus menambah suplemen. Suplementasi, suplemen harus ditambah suplemen. Nah, puasa kan tidak minum, tidak makan. Betul kan? Nah, makanya sebisa mungkin setelah buka puasa kamu minum, kamu harus minum. Sampai 1 hari penuh. Nah, ketika buka puasa, jangan ikut-ikutan orang dunia itu. Yang jam 6 buka puasa, jam setengah 6 sudah antri di makanan-makanan di kafe-kafe yang ada. Itu namanya bukan puasa. Karena apa? Puasa itu kan mengendalikan diri, bukan antri makanan. Gitu. Nah, kamu siapkan minum racikan macin itu. Anget-anget diminum. Supaya apa? Lambungnya basah. Yang penting lambungnya dulu yang ditolong. Supaya apa? Dindingnya basah, bukan dimakanin. Apalagi memberi makan yang manis-manis. Wah, itu ngeri sekali. Karena ini bertentangan dengan agama. Bertentangan dengan ritualmu. Ya, kalau ritualmu kan selalu berbuka dengan yang manis-manis. Itu iklannya seperti itu. Tapi kalau saya menyarankan racikan macin, nutrisi. Nah, kamu bisa minum suplemen lagi. Suplemen yang dibutuhkan sama tubuhmu. Vitamin boleh, tapi racikan macin, mineral sama vitamin udah lengkap. Nah, lebih hemat kan? Nah, setelah itu buka dengan telur. 1 butir telur, 2 butir telur, 3 butir telur. Lalu tarawih. Itu yang betul. Itu betul-betul kamu mengekang diri tuh. Gitu. Bukan setiap sore kemudian antri makanan. Ya enggak. Makanya kos yang dikeluarkan orang di bulan Ramadan itu justru malah melebihi kos yang biasa-biasa dia hidup itu. Gitu, yang terjadi kan seperti itu. Nah, taraweh, setelah taraweh, ini kan minum terus ini, minum. Ya, minum terus karena kebutuhan air 1 hari udah dikurangi semua. Paling tidak kan 8 sampai 12 liter sampai 15 liter kamu minum. Pulang taraweh, nah monggo makan, kumpul keluarga, makan ya. Makan ikan, daging, seafood, telur. Ini yang dimasak itu sudah mengandung karbo. Ini yang dimasak, ikan, daging, telur, seafood yang dimasak sudah ada unsur gulanya gitu. Karena kamu masak telur pasti ada campuran sayur, masak daging pasti ada campuran sayur, masak apalagi ikan pasti ada campuran sayur, masak apalagi seafood pasti ada campuran sayur. Bumbu-bumbunya ini menggantikan semua yang berhubungan dengan karbo, sehingga gula darahmu pasti akan turun, pankreasmu sehat. Gitu loh. Karena pasti pankreas memproduksi insulin kan? Pasti karena dalam makanan apapun tidak ada yang tidak ada gulanya. Kamu pasti makan gula di situ. Gitu. Nah, setelah makan, istirahat, tunggu 4 jam, kamu bisa istirahat, bisa tidur. Kenapa tunggu 4 jam, Pak? Ya supaya lambungnya kosong. Bisa tidur. Nanti insulin turun, jam 3, jam 4 bangun lagi, seperti itu lagi. Itu namanya sehat.
gitu.